Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Al-akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puja-puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Zat yang maha agung, maha kuasa, maha besar, maha pencipta alam semesta, yang menghidupkan kita dan melimpahkan karunia rezeki kepada kita, yang terpuji sepanjang masa, terpuji dengan pujian sebanyak seluruh ciptaannya, yang terpuji dalam segala keadaan, yang kita menghambakan diri kepadanya. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia, manusia sempurna, pemimpin dan penghulu bagi seluruh anak Adam, dan yang memberikan syafaat dengan izin Allah kepada umatnya di hari kiamat. Salawatullah wa salamu alaihi. Demikian pula dengan kaum kerabatnya dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya, dan bagi para pengikutnya yang mengikuti jejak beliau dan murid-murid beliau hingga akhir zaman. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tiada punya kuasa apapun atas diri kita kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Segala yang ada pada kita adalah karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala sesuatu yang kita miliki semuanya kelak akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah maha kuasa, maha berkehendak. Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan Allah maha bijaksana, maha adil, maha penuh kasih sayang. Maka tidak ada sesuatu pun yang Allah perbuat atas hambanya yang akan mendolimi hamba. Dan segala yang ada di dunia, mereka adalah hamba dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap manusia, bahkan jin, mereka semua akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hidupnya. Dan itu Allah akan timpakan di dunia, ujian dan cobaan itu bagi semua makhluknya, tidak terkecuali. Para malaikat diuji dengan ketaatan, dan Allah telah menjadikan mereka makhluk-makhluk yang tidak akan pernah bermaksiat dan durhaka kepada Allah. Manusia dan jin diberikan beban, taklif, sehingga manusia itu ketika sudah balik disebut mukallaf, yaitu orang yang terkena beban taklif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beban kewajiban.
Dan kita pun diuji. Diuji dengan 3 hal. Dengan perintah-perintah, dengan larangan, dan berbagai ujian-ujian kehidupan. Ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita juga ujian dan cobaan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika Allah memberikan karunia kenikmatan yang besar, termasuk diantaranya menguasai bangsa jin dan bahkan menundukkan awan burung-burung, dan juga diberikan kekuasaan kerajaan yang sangat besar. Dan beliau katakan, hadza min fadli rabbi. Semua ini adalah karunia dari Rabb, dari Tuhanku. Tidak ada sesuatu pun yang dari diri beliau sendiri. Apa yang beliau katakan, yang Allah firmankan di dalam Al-Quran sebagai pelajaran buat kita, beliau mengatakan, lihat buani. Allah berikan karunia yang hebat, yang begitu besar ini kepadaku, lihat buani, adalah ujian bagi diri. Cobaan bagi diri. Cobaan agar apa? Antara 2. Aashkuru am akfur. Adakah aku akan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadaku, dengan nikmat itu aku mensyukurinya, au akfur, atau justru aku akan kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu durhaka, tidak mentaati Allah. Itu juga ujian, bala. Bala itu ada yang hasan dan ada yang bala su. Ada yang baik dan ada ujian yang tidak baik. Orang-orang kafir yang diberikan limpahan harta, berbagai kenikmatan, itu juga ujian. Dan mereka gagal, dengan sebab ujian itu mereka kufur kepada Allah. Orang-orang mukmin diuji dengan berbagai hal, termasuk kenikmatan dan juga ujian kekurangan, kesempitan. Tapi orang-orang mukmin yang benar-benar beriman, maka dia akan menerima segala ujian itu dengan penuh kesabaran dan bahkan dengan keridhaan. Karena hakikatnya ujian itu untuk mengukur kadar keimanan hamba, untuk membuktikan kebenaran imannya, dan untuk meningkatkan derajat dan kedudukannya. Itu bagi orang mukmin. Dan juga bisa sebagai peringatan bagi hamba-hamba mukmin yang lengah, lalai, yang tergelincir di dalam kemaksiatan, kedurhakaan, dan dosa, agar la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Dan kadang pula sebagai rahmat, dan bahkan sebagai rahmat. Di samping sebagai peringatan juga rahmat. Allah timpakan ujian cobaan kepada hamba-hamba yang khusus beriman kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan tidak membatalkan keimanan dan keislamannya, dengan perbuatan kemunafikan dan kekufuran serta atau kebid'ahan besar. Yaitu musibah itu sebagai rahmat. Bagaimana bisa menjadi sebagai rahmat? Allah ingin bersihkan dosa-dosanya di dunia agar dia tidak menerima balasan di akhirat karena dosa-dosanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan sungguh pastilah kami akan cobai kepada kalian, akan kami berikan cobaan kepada kalian bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut.
Walju, sedikit rasa lapar. Rasa takut yang sedikit karena perasaan takut kita di dunia ini hanya sedikit hal. Takut kehilangan orang-orang yang kita cintai. Takut kehilangan apa yang kita cintai berupa harta dan kepemilikan. Takut dimusuhi oleh manusia dan sebagainya. Tapi sedikit rasa takut ini. Maka tidak seluruh hidup kita dipenuhi dengan rasa takut, hanya dalam keadaan-keadaan tertentu. Misal ketika mendengar petir yang keras, maka timbul ketakutan akan kebinasaan yang menimpa kita. Bisyai'in minal khauf wal ju', kita juga kadang merasa lapar. Kita diuji dengan puasa di siang hari untuk bisa merasakan lapar agar kita semakin mensyukuri nikmat Allah ketika kita berbuka. Kadang lapar dirasakan oleh sebagian saudara-saudara kita yang mereka kekurangan baik di negeri kita maupun di luar negeri yang mereka mukminin muslimin, agar menjadi pelajaran bagi kita betapa besarnya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita yang wajib kita syukuri. Waju' wa naqsim minal amwal, dan juga Allah menguji kita dengan berkurangnya harta. Wal anfus, jiwa. Kadang rezeki kita lancar, banyak, melebihi dari kebutuhan, dan kadang kurang. Bahkan mungkin ada yang mengatakan kurang terus tak. Padahal kebutuhan pokok sudah terpenuhi, hanya kurang yang tidak sesuai dengan maksud kita. Kita ini inginnya nikmat terus, lebih terus. Karena kebutuhan kita kalau nggak tercukupi yang pokok, kita sudah tidak hidup di dunia. Toh sampai sekarang ini kita masih hidup, artinya kebutuhan pokok kita terpenuhi. Cuman manusia itu zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia itu dihiasi di dalam dirinya yaitu dorongan kecintaan kepada memenuhi hasrat nafsu, keinginan-keinginan duniawiyah kita, keinginan-keinginan material kita yang sebenarnya itu bernilai rendah di hadapan Allah SWT. Naqsin minal amwal wal anfus, kita tidak selamanya hidup, dan juga orang-orang di sekitar kita yang kita cintai tidak selamanya hidup. Telah pergi mendahului kita dari kaum kerabat kita, keluarga kita, kakek nenek kita, orang tua kita, kadang saudara kita, kadang anak-anak kita. Itu juga ujian cobaan untuk mengukur kadar keimanan pada diri seseorang. Wassamarat, nah samarat adalah buah-buahan, berkurangnya buah-buahan yaitu bahan pokok makanan. Kadang harga beras melambung tinggi sampai berasnya diimpor. Dan banyak hal kekurangan karena ini ujian, cobaan di dunia. Di dunia ini tidak ada yang benar-benar kenikmatan yang sempurna secara material. Kenikmatan sempurna pada diri hamba ketika keimanannya mencapai kepada kesempurnaan. Pada saat itulah manusia akan merasakan kesempurnaan kebahagiaan dengan imannya kepada Allah yang sempurna. Kenikmatan yang dirasakan sepanjang hayatnya, dan sedikit sekali kesedihannya pun bagian dari kenikmatan. Dan ini hanya dirasakan oleh mereka yang memiliki keimanan sempurna seperti para nabi dan para rasul. Padahal mereka adalah manusia-manusia yang ujiannya lebih besar dari kita. Nanti kita akan dapat insya Allah penyebutan tentang hal itu. Tapi apa yang Allah beritakan mengenai ayat ini, yakni bahwa manusia diuji, dicoba. Tapi Allah berikan janji dan kabar berita gembira untuk mereka yang mampu melewati masa-masa ujian itu dengan penuh kesabaran. Itu tahapan pertama bagi seseorang yang ingin mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah.
sebelum nanti tahapan-tahapan lainnya. Ada yang namanya 10 tangga menuju cinta Allah. Nanti kapan-kapan saja insya Allah. Karena 10 materi itu 2 jam sendiri nanti. Apa yang Allah firmankan, wa basyiris sabirin, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka orang-orang yang dikatakan akan mendapatkan berita gembira ini? Yaitu orang-orang yang bersabar. Seperti apa? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang bila ditimpa suatu cobaan, ujian, musibah, tidak marah, tidak benci dengan keadaan, tidak menyalahkan Allah dan siapapun, tapi dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Apa daya kita? Baik kita milik Allah. Bayangkan kalau kita adalah seorang budak bagi seorang tuan, maka apa yang bisa kita lakukan terhadap tuan kita ketika tuan kita memerintahkan kita begini dan begitu? Yang tentu tidak semua tuan-tuan budak ini bisa bersikap rahim. Kadang mereka ada yang kejam, suka memukul, ada yang perintahnya tidak ada habis-habisnya. Tapi apa yang dimiliki oleh seorang budak? Kita ini hamba milik Allah. Yang Allah bukan seperti budak-budak penguasa budak itu, tetapi Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Kita ini milik Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Pengampun, Maha dalam segala hal. Maka kelaziman kita adalah menerima segala apa yang Allah berikan kepada kita, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Karena yang tidak menyenangkan bagi kita belum tentu itu jelek bagi kita. Kadang itu menjadi sesuatu yang baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu hal yang menimpa dirimu yang kamu rasakan, tetapi sesungguhnya itu hakikatnya di balik hal yang tidak kamu sukai ada kebaikan. Mungkin kita tidak nyadari, tidak tahu, dan mungkin tidak pernah tahu, tapi ada. Tidak kita ketahui bukan berarti tidak ada. Tapi karena kelemahan kita di dalam mencerna dan menangkap hikmah-hikmah di balik apa yang Allah timpakan kepada kita, itu menunjukkan ketidakimanan kita yang baik kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak bisa memahami apa yang Allah berikan kepada kita. Karena hamba yang beriman, ia akan menerima, dan Allah akan membimbing hatinya untuk menerima dan bahkan ridho. Inna lillahi, kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Dan poin kedua, ketika kita sadar bahwa kita hamba tak berdaya, yang tidak akan kuasa atas diri kita sendiri, kita tidak bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita, dan kita tidak bisa menolak apa yang tidak kita sukai. Semua terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, zat yang maha adil, maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang, maha penyantun, maha dalam segalanya. Dan kita akan kembali kepadanya. Bukan sekedar kembali kemudian selesai, yaitu mati kemudian habis, tetapi kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang diwajibkan atas diri kita di dunia. Kewajiban-kewajiban kita di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita akan ditanya di alam kubur dengan 3 pertanyaan yang insya Allah sudah kita hafal, tapi itu bukan jaminan. Jaminannya adalah iman. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Kita akan ditanya lagi nanti ketika dibangkitkan hari kiamat 3, 5 atau 4 pokok tema pertanyaan, yang masing-masing pertanyaan, masing-masing pokoknya memiliki cabang yang panjang, yang kita tidak tahu berapa ribu tahun kita akan menghadapi pertanyaan nanti di yaumul akhir.
Semoga Allah memberikan keteguhan hati kepada kita. Ditanya tentang umur, tentang masa muda, ditanya tentang amal perbuatan kita sesuai enggak dengan tuntunan. Akan ditanya pula tentang harta kita yang kita peroleh dan yang kita gunakan, dari mana kita memperolehnya dan bagaimana kita. Itu bukan pertanyaan simpel dari mana, sudah selesai. Setiap rupiah dari yang rupiah kita miliki ditanya sumbernya dan kemana kita belanjakan, ya Allah. Maka itu akan hari panjang dan itu akan kita lalui, kita alami. Itulah wa ilaihi raji'un. Dan hanya kepada Allah pula kita kelak akan kembali dimintai pertanggungjawaban. Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini memberitahukan yakni bahwa Allah tabaraka wa taala menghabarkan akan menimpakan cobaan kepada hamba-hambanya orang-orang mukmin, yaitu untuk melatih, menguji dan ngetes mereka. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia itu menyangka, mengira, ayyutraku ayyaqulu amanna, yaitu akan dibiarkan oleh Allah begitu saja dengan cukup mengatakan kami beriman kepada Allah, sudah selesai. Wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji lagi. Maknanya Allah ciptakan kita dan Allah turunkan kitab sucinya kepada utusannya, manusia terpilih dari setiap kaumnya. Kemudian kita diperintahkan untuk mentaati semua ketentuan-ketentuan wahyu yang datang kepada kita melalui rasul-rasul dan nabi-nabi tersebut. Maka di sini manusia diuji pasti. Tidak mungkin tidak. Wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji, tidak, pasti. Maka perintah dan larangan itu bagian dari ujian dan cobaan. Dan Allah memberikan ketentuan pada orang-orang yang mereka mentaati Allah. Allah berikan jaminan kenikmatan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia sebelum nanti di akhirat yang akan lebih sempurna. Tapi bagi orang-orang yang lalai, lengah, maka Allah akan balasi pula dengan cobaan-cobaan yang tidak mengenakan di dunia, tapi dengan sebagian, tidak semua. Dan Allah memaafkan banyak dosa-dosa hambanya. Wa ya'fu an katsir. Jadi yang salah, yang dosa itu tidak semua dibalas oleh Allah. Tapi kalau setiap kebaikan, yang kebaikan itu syaratnya diterima oleh Allah, meskipun itu hanya bacaan alif lam mim, yaitu satu ayat pendek yang terdiri dari 3 huruf balasan dari Allah. Untuk orang yang membaca satu ayat yang pendek seperti ini, yang kita bahkan tidak tahu maksud hakiki daripada makna alif lam mim, dengan kita berpasrah diri, Allah lah yang lebih tahu maksudnya, maka dibalasi dengan balasan yang lebih sempurna dari yang kita lakukan, yaitu satu hurufnya dibalas dengan 10 kali kebaikan. Dan alif lam mim berarti ada 3 huruf alif lam mim, berarti dibalasi dengan 30. Satu hari 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah, dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Berapa huruf? Hitung saja. Maka betapa banyaknya yang Allah limpahkan kepada kita di setiap hari ketika kita melakukan dengan ikhlas. Allah akan balasi dengan kemuliaan, dengan kebaikan. Tapi bagi orang yang lalai, lengah, yang terjatuh kepada kemaksiatan, maka Allah hanya balas dengan 1 keburukan. Di dunia diberi ujian, cobaan. Kalau enggak, Allah tunggu sampai hamba itu mau meminta ampun, kemudian Allah ampuni. Allahu Akbar.
Pernah nggak Allah berhenti memberi nikmat kepada kita di saat kita bermaksiat? Tidak pernah. Nafas kita di setiap detik itu bagian dari karunia nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, baik kita durhaka ataupun kita taat. Itu di dunia Allah abaikan, maafkan, wa ya'fu an katsir. Tapi di akhirat semua dosa akan dibalasi oleh Allah, diperhitungkan antara banyak dan sedikitnya dosa dan kemaksiatan dan amal kebaikan. Akan ditimbang, makanya nanti akan ada penimbangan amal. Wa nad'ul mizana bil qisti. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan surat Al-Ankabut ayat 2, beliau mengatakan pertanyaan Allah perkataan Allah ahasiban nasu, apakah manusia akan mengira, apakah manusia itu mengira ayutraku untuk dibiarkan ayakulu mengatakan amanna kami beriman wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak akan ditanyai nantinya, tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tidak akan diuji. Kata-kata ahasiban nas itu bentuk pertanyaan, tetapi sesungguhnya bukan bertanya, tapi bentuk pengingkaran Allah terhadap sikap manusia yang lalai, yang menganggap mereka itu tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya bahwa semua hamba-hamba Allah yang mukmin, mereka semua akan diuji. Jadi jangan kita mengatakan saya kan sudah ibadah terus, sholat terus, rajin, tapi kenapa saya kok masih miskin? Karena kita di dunia ini hidup untuk diuji. Dan itu ujian yang baik menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman. Apapun yang kita timpa sifatnya sementara, yang menimpa kita sifatnya sementara. Kalau kita mau bersabar, ridho, maka kita akan mendapatkan balasan yang baik. Bahkan Allah akan berikan pahala yang besar mengikuti ukuran ujian yang Allah berikan kepada hamba. Maka sungguhnya bila kita meyakini yang demikian ini, hati kita itu akan lapang selalu dan selalu berhusnudzon kepada Allah. Sampai pun yang menimpa pada saudara-saudara kita yang ada di negeri kita, di Aceh, di Sumatera, tidak ada kedzaliman Allah kepada mereka. Kalau mereka ada orang-orang yang beriman tertimpa musibah, sungguh Allah akan membalas berlipat-lipat kebaikan kepada mereka atas kesabaran mereka yang beriman. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang akan disempurnakan balasan pahalanya oleh Allah tanpa batasan, bighairi hisab, tidak ada hitungannya. Maknanya manusia dengan logika matematikanya tidak akan bisa menjangkau balasan dari kesabaran. Kita tetap prihatin dan ikut berbelasungkawa, berduka, merasakan kesedihan mereka, tapi lebih dari itu kita memohon kepada Allah untuk memberikan kesabaran dan keteguhan iman untuk mereka dan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah, terutama bagi mereka yang sudah meninggal dunia karena bencana. Semoga mereka termasuk kategori syuhada. Karena di antara umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang syahid tidak hanya yang gugur di medan perang saja. Ada sekitar 18 tempat kesyahidan yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Barinya disebutkan oleh Imam Al-Albani lebih dari 23 atau sekitar 24. Di antaranya adalah mereka yang mati syahid adalah yang gugur karena reruntuhan bangunan ataupun alam, yang tenggelam karena banjir atau karena tenggelam karena dampak banjir tenggelam. Dan ini mereka termasuk dalam itu. Maka di situ ada 3 golongan makhluk
yang sesungguhnya mereka ada berbeda-beda kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insya Allah kita sebutkan. Maka Allah menguji hamba yang beriman bihasabi ma'indahu minal iman. Allah sesuaikan dengan kadar keimanan yang ada pada diri orang mukmin. Semakin tinggi keimanannya, semakin berat ujiannya. Jadi kalau kita tidak dapat ujian yang berat itu, jangan kemudian kita merasa, wah kita ini disayang Allah. Justru kita introspeksi diri kita, ya Allah, saya bersyukur ya Allah, Engkau tidak timpakan hamba dengan ujian seberat itu. Kenapa? Ya Allah, karena iman hamba masih lemah. Kalau hamba diuji dengan ujian yang seberat itu, mungkin hamba tidak akan bisa bersabar seperti mereka bersabar. Kita juga tidak menginginkan ujian, ya Allah beri saya ujian yang berat untuk menunjukkan iman saya kuat. Tidak boleh juga. Tapi kita memohon kepada Allah, yakni keselamatan dari segala musibah. Tapi bila kita diuji, maka kita bersabar. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, summa salihun, summal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat, yang paling dahsyat ujiannya, cobaannya, mereka adalah para nabi. Yang kita tahu dari kisah-kisah Al-Quran itu sebagian. Yang Allah tidak ceritakan itu lebih banyak. Dan juga karena Allah tidak mengisahkan sepanjang perjalanan hidup Nabi tersebut di dalam berdakwah, tetapi diambil yang besar-besar untuk ibrah dan pelajaran bagi kita. Betapa seseorang yang menjalankan ketaatan kepada Allah, menunaikan amanah kenabian dan menyampaikan wahyu, bukan tidak diuji, padahal mereka sebaik-baik makhluk di tengah kaumnya. Kalau para nabi yang adalah sebaik-baik makhluk di kaumnya saja diuji, dicobai, bahkan ujian cobaannya lebih besar dari kita, maka ujian yang Allah timpakan kepada kita sebenarnya sangat ringan. Maka kita dikisahkan ujian para nabi untuk kita mengambil ibrah dan meneladani mereka. Summa salihun. Kemudian yang lebih berat di bawahnya yaitu orang-orang yang soleh. Summal amsal fal amsal. Kemudian Allah akan menguji hamba-hambanya yang beriman, yaitu al-amsal fal amsal, menurun lagi di bawahnya. Orang-orang yang soleh di bawahnya lagi, orang lagi yang soleh. Karena orang soleh sendiri bertingkat-tingkat. Orang bertakwa itu mulia di hadapan Allah, tapi derajat kemuliaan satu dengan lain berbeda-beda sesuai dengan kadar takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu yang paling bertakwa. Kata-kata yang paling bertakwa, yang paling mulia menunjukkan adanya tingkatan kemuliaan pada diri tingkatan orang yang bertakwa. Faham. Yubtala rajulu ala hasabi dini, maka seseorang itu akan diuji oleh Allah mengikuti kadar keagamaannya, yaitu keimanannya. Fa in kana fi dini solabatan, fa in kana fi dini solabatun zida fil bala. Kalau di dalam keberagamaannya itu ada solabah, kekuatan, imannya kuat, zida fil bala, maka akan ditambah ujian dan cobaannya. Jadi bisa jadi mereka saudara-saudara kita yang beriman, yang ada di Aceh, di Padang, yang sedang menerima ujian Allah, yang mereka mendapatkan ujian berat, bisa jadi iman mereka lebih kuat dari kita. Dan kita tetap memohonkan kepada Allah untuk mereka rahmatnya.
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 3. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sesungguhnya kami telah menguji alladzina min qablihim, orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu, maka Allah sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dalam keimanannya. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan sungguhnya Allah akan mengetahui orang-orang yang dusta. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu siapa yang benar imannya, siapa yang tidak benar imannya. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada hambanya sekalian, dengan memberikan ujian cobaan, maka kita akan tahu kadar keimanan kita. Oh ya Allah, ternyata kita ini imannya lemah. Ketika diuji sedikit saja, wah sudah ngeresahnya sepanjang hari, ngomel terus sana kemari, ikut diomeli semua. Orang yang tidak salah ikut diomeli keluarganya, istrinya diomeli, sebaliknya istri ngomelin suami, anak nggak salah disalah-salahin. Berarti kadar imannya rendah. Karena memang kesabaran itu terbukti pada saat benturan pertama. Innamas sabru indas sadamatil ula. Kata Nabi SAW, kesabaran itu terbukti pada saat seseorang itu ditimpa musibah. Pertama kali dia diteburkan ke musibah dan dia bersabar, itulah orang sabar. Kalau kita kan ngamuk dulu, senajan nanti sudah itu, ya Allah salah saya. Tapi untung masih mau sadar. Ada orang yang sampai bertahun-tahun menjadi rusak hidupnya karena menyesali takdir. Ya Allah, dan itu satu hukuman juga. Dan di sini Allah menguji agar orang-orang itu tahu seberapa benar, seberapa besar keimanannya dan seberapa jujurnya ia beriman kepada Allah. Kalau Allah Maha tahu, fala ya'lamallah, agar Allah mengetahui, yakni maka sungguh Allah mengetahui nanti dari ujian itu, yakni dengan dibeberkan kepada manusia. Oh, orang itu sabar. Oh, orang itu tidak benar di dalam beragama. Dan semoga Allah menjaga kita untuk selalu memberikan keimanan yang benar dan selalu ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini, ay alladzina shadaqu fi da'wahimul iman mimman huwa kadibun fi qawlihi wa da'wah. Orang-orang benar, orang-orang yang benar dalam pengakuan imannya, juga orang-orang yang dusta dalam pengakuan imannya, yaitu al-kadibun dan alladzina shadaqu. Alladzina shadaqu, yakni orang-orang yang imannya benar, yang ia tulus, yang dia benar-benar menerapkan, mengamalkan apa yang dia ketahui dari firman Allah dan tuntunan sunnah Nabi SAW, termasuk di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Dan orang-orang yang tidak benar imannya kelihatannya baik, tetapi ketika diuji, nah di situ maka kadar keimanan kita terukur dari sikap kita ketika menghadapi ujian dan cobaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an? Ya Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-anbiya summal amsalu fal amsal. Mereka yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang semisalnya, yakni yang di bawahnya lagi, yang sedikit di bawahnya lagi. Fayubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Setiap orang itu akan diuji oleh Allah mengikuti kadar keimanan agamanya, keimanannya di dalam beragama. Fa'inkana dinuhu sulban, apabila agamanya itu adalah agama yang kuat, imannya kuat, istadda bala'uhu, maka ujiannya semakin berat. Wa inkana fi dini riqqatun, kalau seandainya pada agamanya ada kelemahan,
kayak kita barangkali. Ubtuliya ala hasabi dini, maka dia akan diuji mengikuti kadar keimanan yang dia miliki. Di satu sisi kita bersyukur kepada Allah tidak diuji berat. Maka kalau kita diuji dengan satu ujian, ingat kepada orang-orang yang ujiannya lebih berat. Sehingga kita bersyukur selalu. Ya Allah, saya baru seperti ini, mereka, ya Allah. Maka ibrah yang harus kita ambil dari apa yang menimpa saudara kita bukan menghinakan, merendahkan, kita mohonkan ampunan bagi mereka orang-orang yang mukmin. Meskipun mereka mungkin terkena azab, bukan terkena azab, terkena musibah karena mungkin sebagai bentuk peningkatan derajat. Karena Allah ingin meningkatkan derajat seorang hamba. Seorang hamba, ia Allah cintai, tapi amalannya tidak sampai untuk mengangkatnya ke derajat yang tinggi. Maka apa yang Allah berikan? Allah ujian, beri ujian, cobaan. Kemudian dia bersabar. Dari awal ujian cobaan itu dia bersabar, sehingga Allah naikkan derajatnya menjadi tempatnya di tempat yang mulia yang Allah kehendaki. Itu pada diri orang-orang yang beriman. Dan kemudian ada juga di antara orang-orang beriman yang ia melakukan dosa dan kemaksiatan. Termasuk kadang membiarkan kemaksiatan terjadi di lingkungan kita tanpa kita merasa keberatan. Itu juga dosa. Sehingga ketika Allah timpakan hukuman kepada para pendosa, terkena juga lah ia. Tetapi bagi mereka yang punya keimanan itu penghapusan dosa mereka. Allah ampuni dosa-dosanya sehingga tidak Allah balas di akhirat nanti. Bahkan Allah berikan derajat kemuliaan di sisinya. Dan juga pada diri orang-orang yang fasik, yang munafik, yang kafir, maka ujian cobaan musibah itu adalah azab di dunia sebelum mereka diazab di akhirat. Karena Allah sudah istilahnya muak kepada mereka, maka Allah timpakan balasan kepada mereka. Mungkin akan mengenai pada diri orang-orang yang beriman yang tidak tersangkut paut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat menurut niat iman mereka, menurut niat hati mereka. Yaitu di dalam hidupnya kalau dia ketaatannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dibangkitkan dengan penuh kemuliaan. Memang diuji di dunia, kalau kita memandang dari satu sisi, tetap kita tidak bisa hilang kesedihan kita, rasa empati kita kepada mereka. Tapi ini juga peringatan buat kita agar kita terselamatkan, tidak seperti mereka. Apa yang harus kita lakukan? Itu yang wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi yang tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan dalam silsilah as-sahihah juga. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Wa inna allaha idha habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Sesungguhnya besarnya balasan pada diri seorang hamba sesuai dengan besarnya cobaan yang Allah timpakan kepadanya. Wa inna allaha, dan sungguhnya Allah, lihat, idha ahabba qauman, kalau Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Jadi tidak semua mereka yang ditimpa musibah, ujian, cobaan itu mereka disiksa oleh Allah, tapi kadang itu adalah sebagai ujian yang ingin Allah mengangkat derajat mereka, yang menunjukkan bahwa Allah mencintai mereka. Siapa mereka? Yang beriman kepada Allah, yang bersikap teguh di atas ketaatan, ketauhidan, dan di atas sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana mengukur mereka yang benar-benar dicintai oleh Allah? Allah kata, Rasulullah SAW sabdakan, faman radiya, maka barang siapa ketika dia ditimpa ujian cobaan itu dia ridho, menerima, tidak murka, falahu ridho, maka Allah ridho kepadanya. Itulah yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa man sakhita, tapi orang yang ia murka, falahus sakhatu, maka Allah pun murka kepadanya. Itulah orang-orang yang ditimpakan azab untuk mereka di dunia. Ini para pendosa, mereka ditimpa musibah dan bencana sebagai peringatan dan hukuman agar mereka ingat dan kembali kepada Allah dan juga menjadi penghapus dosa. Karena tadi Allah itu memaafkan banyak kesalahan, tidak artinya tidak seluruh dosa kita dibalas di dunia ini dengan hukuman dari Allah. Di dalam surat Asy-Syura ayat 30 Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apa saja yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ayat ini menegaskan hampir seluruh musibah yang menimpa suatu kaum karena dosa yang ada pada mereka. Fabima kasabat aydikum, karena ulah perbuatan tangan-tangan kamu. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan kebanyakan dosa-dosa hambanya, dosa-dosa kita. Maknanya tidak Allah balas seluruhnya. Seandainya Allah ingin membalas seluruhnya, maka seperti kaumnya Nabi Nuh. Berapa banyak yang Allah binasakan mereka? Seluruhnya kecuali 80 orang kurang lebih yang beriman kepada Nabi Nuh atau yang beriman bersama Nabi Nuh. Bahkan anak dan istrinya, salah satu anaknya Nabi Nuh dan juga salah satu istrinya atau istrinya itu yang juga durhaka kepada Allah. Dan Allah tidak bisa membedakan, oh ini keluarganya Nabi, tidak. Meskipun dia keluarga Nabi, kalau dia durhaka kepada Allah dan kufur kepada Allah, maka tidak ada jaminan keselamatan bagi mereka. Maka jangan memandang ini orang-orang apa semua akan dibinasakan. Lihat kaumnya Nabi Nuh habis semuanya. Kaumnya Nabi Lut, hanya keluarganya Nabi Lut dan sedikit dari kaumnya yang mereka, bahkan istri Nabi Lut termasuk yang mereka dibinasakan oleh Allah. Jadi kita beragama bukan melihat siapa yang banyak mengamalkannya, tetapi apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itu yang harus kita taati. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, betapapun kamu wahai manusia tertimpa musibah, semuanya itu hanyalah karena ulah keburukan kalian sendiri yang terdahulu. Dan itu bukan hanya kemarin, dosa-dosa yang panjang. Ya Allah, kita tidak menjelekkan mereka yang sedang ditimpa, tapi ini menjadi pelajaran karena apa yang bisa menimpa pada mereka bukan mustahil bisa menimpa kita. Maka hendaknya ini menjadi ibrah. Dari sekarang kita harus menahan diri dari kemaksiatan, terutama dosa-dosa besar. Dan bila terjatuh ke dalam dosa-dosa kecil tanpa sengaja ataupun terjatuh dalam dosa besar, segera kembali bertaubat kepada Allah. Takutlah dengan ancaman hukuman Allah berupa musibah di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ujian cobaan yang Allah timpakan kepada hambanya tidak khusus untuk orang-orang yang zalim saja. Allah berfirman apa? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap ujian cobaan musibah petaka yang tidak Allah timpakan khusus untuk orang-orang yang zalim saja. Maknanya orang-orang yang tidak zalim, yang baik pun bisa terkena kepada musibah itu kalau dia diam dan tidak mengingkari sekecil-kecilnya dengan hatinya, ridho dengan perbuatan bid'ah,
itu sama berarti melakukan kebidahan. Kadang kita ini masih berat. Kenapa saya ulang ini? Karena kita menganggap bahwa bid'ah itu ibadah. Salah. Bid'ah itu kemaksiatan yang lebih besar dari kemaksiatan. Para ulama salaf, mereka lebih benci kepada pelaku-pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Dan ini bagian yang harus kita takutkan. Allah masih menahan hukuman itu, mungkin masih kecil, hanya bentuknya rob di kota kita, hujan, banjir, tapi belum seberapa. Tapi coba kita lihat apa yang sudah menimpa saudara kita. Tanah rumah mereka yang mereka bangun dengan keringat, dengan mengumpulkan dengan segala daya, dengan segala perjuangan, habis semuanya. Ya Allah. Kalau sudah seperti itu, kita tahu betapa sungguhnya kita ini makhluk-makhluk yang tidak berdaya. Kita ini kadang diuji dengan sedikit yang semisal dengan mereka kadang. Kadang kita sudah mengumpulkan harta dengan ini, kemudian tertipu orang yang nilainya tidak sedikit, kadang sampai ratusan juta. Bahkan kadang ada yang tertipu sampai miliaran. Ini sebetulnya tidak beda dengan mereka yang mendapatkan ujian dengan hilangnya harta, bahkan tempatnya, bahkan yang di sana lebih besar lagi. Bahkan kadang-kadang keluarganya ada yang terbawa oleh arus sehingga meninggal dunia. Hanya ada yang tersisa beberapa orang saja. Ya Allah, bahkan mungkin ada barangkali wallahu ta'ala alam yang satu keluarga hilang tidak. Ya Allah. Maka apapun yang menimpa kita, ingat bahwa itu adalah ulah tangan kita sendiri dan Allah memaafkan yang banyak. Maknanya la yujazikum 'alaiha bal ya'fuan, Allah tidak membalasi perbuatan buruk kalian seluruhnya, bahkan Allah banyak memaafkan, mengabaikan sebagian dari dosa-dosa besar atau sebagian besar kesalahan-kesalahan kita. Tapi pada diri orang mukmin kita harus yakin dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yusibul mu'min fi jasadihi yu'dihi illa kaffarallahu anhu bihi min sayyi'atihi." Tidaklah suatu musibah yang menimpa pada tubuh seorang mukmin yang menyakitinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu menghapuskan dosa-dosa dan keburukan-keburukan amaliyahnya. Lihat betapa Allah itu maha penyayang kepada hambanya beriman. Kita terkena duri, kemudian kita istighfar, Allah ampuni dosa kita. Indahnya sampai ada seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika diuji dengan sakit berat, sampai sholat itu susah berdiri. Maka dikatakan keluarganya, tidakkah engkau kami panggilkan dokter untuk mengobatimu? Beliau malah justru marah. Apakah kalian ingin melihat aku mengusir rahmat Allah dariku? Allahu Akbar. Kita kadang mumet bebas. La ilaha illallah. Maknanya betapa ya Allah indahnya orang-orang yang sudah dapat menghayati keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwa rahmat penyakit yang datang itu menghapuskan dosa-dosa kita, menghilangkan keburukan-keburukan kita yang kita kadang lengah lalai, tidak beristighfar, tidak meminta ampun kepada Allah. Maka Allah balas dengan diampuni dosa kita melalui ujian-ujian yang kecil tadi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ini hal yang membahagiakan kita. Sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka, orang-orang mukmin,
Sementara kamu berada di antara mereka, yakni di zaman para sahabat. Maka ada orang sahabat yang berbuat dosa, ada. Tetapi Allah tidak membalasi mereka secara umum. Karena Rasulullah SAW masih ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Maka maknanya yang harus banyak kita lakukan untuk menghindarkan musibah yaitu istighfar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiran." Sungguh amat berbahagialah dengan mendapatkan surga yang di dalamnya ada pohon tuba, yang itu adalah surga yang tinggi sekali, yaitu orang yang mendapati di catatan amalannya banyak istighfarnya. Pagi istighfar 100 kali, sore 100 kali, atau sehari 100 kali minimal. Ya Allah, ada nggak 100 kali kita istighfar? Orang-orang yang menjaga zikir pagi petangnya, insya Allah dia punya istighfar. Maka insya Allah orang yang banyak istighfarnya akan lebih banyak selamatnya. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan apa? Ma nazala balaun bi qaumin illa bi dzambin wala rufi'a balaun illa bi taubatin. Tidak ada suatu kaum yang ditimpa musibah melainkan itu karena dosa, dan tidak ada yang bisa mengangkat musibah itu dari kaum tersebut kecuali taubat. Istighfar bagian dari taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa kullu ma yusibul mu'mina minasyarri fa innama huwa bidunubihi. Semua keburukan yang menimpa seorang mukmin, maka sesungguhnya itu adalah buah dari dosa-dosanya. Ini menunjukkan kita nggak bisa lepas dari dosa. Dan apa yang menimpa pada kita dari keburukan, mules, pusing, pening, sakit, apa saja itu dari dosa kita. Kata beliau, wal istighfaru yamhud dzunuba fayuzilul adzab. Maka meminta ampun kepada Allah akan dapat menghapuskan dosa-dosa tersebut, sehingga Allah akan menghilangkan hukuman siksanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah tidak akan menimpakan azab kepada mereka selama mereka senantiasa meminta ampun kepada Allah. Adapun orang kafir, maka itu adalah siksaan, jelas. Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan hal ini. Terus istighfar yang baik itu sangat banyak, seperti yang dibaca oleh Dunnun. Nabi Dunnun siapa? Nabi Yunus. Seperti yang tersebut di dalam surat Al-Anbiya ayat 87-88. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alaihi fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah kisahnya Dunnun, yaitu Nabi Yunus ibn Matta alaihi salatu wassalam. Idzahaba mughadiban, ketika beliau pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya. Allan naqdiru alaih, ia menyangka bahwa kami Allah tidak akan mempersempit atau menyulitkan hidupnya. Naqdiru alaih, menyempitkan Nabi Yunus karena pergi sebelum adanya perintah dari Allah.
Maka ketika Nabi Yunus diuji sampai dimakan oleh ikan paus, maka di dalam ikan paus itulah beliau fana David Dulumat, yang menyeru di dalam kegelapan yang sangat gelap. Ad-Dulumat tidak, bukan kata tunggal, kata jamak, yang mengisyaratkan apa? Kegelapan. Masuk ke dalam air gelap enggak? Sudah gelap. Dimakan ikan gelap enggak? Dibawa ke dasar laut lebih gelap lagi. Tapi di situ Nabi Yunus tidak berputus asa. Dia menyeru Allah bid-dulumat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dianjurkan oleh Nabi SAW, dan para ulama juga mengatakan serupa, yakni ketika kita di dalam menghadapi kesulitan apa saja, termasuk para ibu yang hamil yang mau melahirkan, banyak membaca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahkan Nabi SAW beliau sampai mengatakan, laula kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumiddin. Seandainya Nabi Yunus ibn Matta ini tidak membaca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tentu dia akan tinggal di dalam perut ikan hiu, ikan paus itu sampai hari kiamat, hari pembangkitan, ila yaumi yub'atsun. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan ikan pausnya Nabi Yunus itu hidup sampai hari kiamat nanti. Wallahu ta'ala. Akan tetapi ini menunjukkan apa? Keagungan bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahkan Nabi Yunus yang semestinya di dalam perut ikan paus sampai hari kiamat dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla hanya dalam masa 50 hari kalau tidak salah dalam satu riwayat. Seperti kapalnya Nabi Nuh juga selama 50 hari yang terapung-apung sampai kemudian singgah di Gunung Al-Judi. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan, kesedihan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan dengan demikian itulah kami selamatkan orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang beriman, apalagi mereka yang mau selalu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin secara khusus atau secara umum, yang selalu beristighfar dan minta ampun kepada Allah, Allah akan selamatkan dari azabnya. Ini intinya, kesimpulannya, bahwa kita ini harus selalu tadarruk, merendahkan diri kita, menghinakan diri kita di hadapan Allah, dan tidak bersikap sombong, dan selalu takut dengan balasan Allah terhadap kemaksiatan yang kita lakukan. Sehingga kita akan selalu berusaha memperbaiki diri dan memohon ampunan. Dan untuk saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah, kita selalu doakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat-lipat atas kesabaran mereka di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Dan mereka yang gugur tertimbun air maupun terbawa oleh arus dari hamba-hamba Allah yang beriman, semoga Allah menjadikan mereka syuhada semuanya. Dan semoga kita dikumpulkan bersama dengan para nabi dan para sholihin, syuhada dan siddiqin seluruhnya. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Barangkali ada pertanyaan. Ini ada makalahnya saya bawa, meskipun tidak saya baca semuanya, itu bisa diperbanyak barangkali ada yang mau ingin. Hadza wallahu ta'ala. Kalau tidak ada saya tutup. Hadza minni wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.